Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, dalam perjalanan menuju ke inventaris, seseorang menyapa Linian. Hal itu membuat Linian menoleh secara refleks untuk melihat siapa yang menyapanya. Orang tersebut memanggil Linian dengan sebutan senior, yang sepertinya dia adalah anggota liga pembuat eliksir. Dia mendekati Linian dengan memegang tangannya Linian sambil memperkenalkan kalau namanya Fang Yi. Fang Yi menawarkan diri kalau dia akan mengantarkan Linian ke tempat inventaris. Linian mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan oleh Fang Yi, karena dia tahu di mana lokasi inventaris. Sesampainya di inventaris, Linian bertemu dengan kakak Suannya. Liu Xuan menanyakan apa yang dilakukan Linian di sana. Lalu Linian pun menjelaskan bahwa dia ke sana untuk mencari beberapa herbal. Kemudian Linian kembali menanyakan apakah kakak Xuan juga mencari sesuatu di sana. Liu Xuan mengatakan bahwa dia tidak di sana untuk mencari herbal, tapi dialah yang menanganinya. Linian pun sedikit terkejut ketika tahu Liu Xuan adalah orang yang bertugas pada semua suplai yang ada di sana. Kemudian Liu Xuan membawa Linian ke inventaris material. Sambil berjalan, Liu Xuan menjelaskan bahwa dirinya biasanya tinggal di Liga Bisnis Golden Cloud. Liu Xuan hanya datang ke sana hanya saat giliran shiftnya. Liu Xuan menyuruh Linian memberitahukannya herbal apa yang dibutuhkan, biar dia membawa Linian ke tempat penyimpanan. Lalu Gong Qiansu mengatakan kepada Linian bahwa semua herbal yang dibutuhkan ada di lantai 4 dengan segel yang ada pada Liu Xuan. Gong Qiansu meminta Linian agar membiarkan Liu Xuan membawanya ke sana. Dengan segera, Linian meminta Liu Xuan agar membawanya ke lantai 4, karena dia merasa material yang dibutuhkannya hanya bisa ditemukan di sana. Lantai 4 adalah material herbal tingkat 4, sementara Linian hanya pembuat eliksir tingkat 1. Liu Xuan pun menanyakan apa yang akan Linian lakukan dengan item level tinggi itu. Linian mengatakan bahwa material itu bukan untuknya, melainkan masternya lah yang membutuhkan material tersebut untuk membuat eliksir. Jadi dia ke sana untuk mendapatkan bahan material buat masternya. Liu Xuan pun berpikir kalau alasan yang Linian katakan masuk akal. Lalu dia menyuruh Linian untuk mengikutinya dari belakang. Linian berpikir bahwa kata master yang dilontarkan masih berada dalam istilah yang nyaman. Setelah mereka berdua menaiki beberapa anak tangga, akhirnya mereka sampai di sebuah pintu yang tertutup. Kemudian Liu Xuan mencari kunci pintunya yang dia simpan di dalam pakaiannya. Lalu dia menempelkan kuncinya di sebuah tempat pintu tersebut. Tidak lama setelah itu pintunya pun terbuka dengan sendirinya. Liu Xuan dan Linian segera memasuki ruangan yang ada di balik pintu itu. Di dalam tampak banyak sekali rak tempat penyimpanan herbal. Linian yang melihatnya menjadi sangat takjub. Dia tidak menyangka kalau inventory Liga Pembuat Eliksir mengejutkan sekali, karena mereka punya ruangan penuh herbal tingkat 4. Gong Qiansu memberitahukan lokasi material yang dibutuhkan, yang lokasinya ada di sebelah kiri kolom kedua laci ketiga. Linian langsung saja mencari laci yang disebutkan Gong Qiansu. Di lacinya tertulis herbal Heaven Solar Lotus yang mereka butuhkan. Linian mencari semua bahan material yang dibutuhkannya sesuai dengan petunjuk dari Gong Qiansu. Melihat Linian mengambil herbal yang aneh, Liu Xuan malah menjadi bertanya-tanya apa yang akan dibuat masternya Linian dengan semua material itu, karena dia tidak tahu sama sekali. Tidak lama setelah memilih herbalnya, Linian memberitahukan Liu Xuan kalau dia akan mencoba menangkap Air Flame dalam waktu dekat. Liu Xuan sedikit terkejut. Dulu Liu Xuan pernah mencoba menangkap Air Flame, tapi ki dari Air Flame sangatlah tinggi. Liu Xuan pun menganggap Air Flame tidak mudah untuk ditangkap. Linian meminta Liu Xuan untuk membantunya menjaga keluarga Lin agar tetap aman selama dia pergi. Liu Xuan pun tidak keberatan dengan permintaan dari Linian.
Namun Liu Xuan mengingatkan Lin Yan agar berhati-hati, karena sekte Burning Flame dan geng Golden Energy mungkin akan menyerang saat Lin Yan lengah. Lin Yan tahu akan hal itu. Dia pun berjanji akan berhati-hati sambil pamit undur diri dari sana kepada Liu Xuan. Sesampainya di kediaman keluarga Lin, Lin Yan langsung saja meletakkan semua herbal yang diambilnya dari liga pembuat eliksir di atas meja. Lalu Gong Qiansu dengan segera memasukkan semua bahan herbal itu ke dalam sebuah tripod. Gong Qiansu akan bertugas membuat eliksir. Dia meminta Lin Yan harus secepatnya pergi berlatih dan menyebarkan beberapa energi gathering circle untuk meningkatkan kultivasinya. Lin Yan punya waktu 3 hari lagi, dan Gong Qiansu menyuruh Lin Yan mencoba meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin yang dia bisa. Lin Yan pun mengerti atas suruhan dari gurunya itu. Lalu Gong Qiansu melanjutkan proses menyulang pil. Sedangkan Lin Yan juga fokus meningkatkan kultivasinya. 3 hari kemudian pun telah berlalu dengan sangat cepat. Gong Qiansu pun telah selesai membuat pil yang dibutuhkan Lin Yan. Gong Qiansu memberitahukan Lin Yan bahwa yang terletak di sebelah kiri merupakan Overflowing Sense Pill dan yang kanan adalah pil Purple Flame. Lalu Gong Qiansu menanyakan bagaimana perkembangan kultivasi Lin Yan sekarang. Lin Yan merasa energi gathering circle sangatlah efisien. Lin Yan bahkan takkan butuh waktu lama untuk kenaikan level yang selanjutnya. Namun tetap saja Lin Yan menganggap kalau tidak ada waktu untuk santai, karena dia perlu kembali dan mengerjakan teknik Azure Dragon Creator. Gong Qiansu meminta Lin Yan jangan mengkhawatirkan tentang hal itu sekarang. Bagi Gong Qiansu, saat Lin Yan mencapai Martial Expert bintang 9, maka Lin Yan akan bisa langsung menaikkan levelnya. Lin Yan pun terheran lalu bertanya mengapa bisa begitu. Menurut Gong Qiansu, bintang terakhir dari masing-masing level paling sulit diterobos. Saat Lin Yan mencapai Martial Expert bintang 9, Gong Qiansu menyuruhnya agar fokus saja berlatih pada teknik Azure Dragon Creator. Saat teknik Azure Dragon Creator naik, maka tahap kultivasi Lin Yan juga akan meningkat ke Great Martial Expert bintang 1. Gong Qiansu merasa sudah saatnya bagi Lin Yan untuk pergi memulai perjalanan menuju lembah Heaven Flame. Dia pun kembali masuk ke dalam peti hidup dan mati. Di luar pintu gerbang kediaman keluarga Lin, Su'er dan ayahnya mengantar Lin Yan sekaligus melihat kepergian Lin Yan. Su'er menanyakan apakah dia benar-benar tidak bisa ikut dengan kakaknya itu. Lalu Lin Yan menjawab bahwa tempat yang ingin dia kunjungi sekarang terlalu berbahaya. Suatu hari, saat adiknya menjadi orang yang lebih kuat, Lin Yan akan membawa adiknya itu kemanapun adiknya mau. Ayahnya menyuruh agar Lin Yan berhati-hati dalam perjalanan. Lin Yan pun meminta agar ayahnya jangan terlalu mengkhawatirkannya. Setelah pergi dari kediaman keluarga Lin, Lin Yan menuju ke kediaman Castellan. Melihat kediaman Castellan, Lin Yan berpikir bahkan di antara penjaga di sana tahap terendah level kultivasinya adalah Martial Expert bintang 2. Sesampainya di depan gerbang, Lin Yan disuruh berhenti oleh penjaga. Lalu penjaga itu bertanya tentang identitas Lin Yan. Kemudian Lin Yan dengan segera memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan kalau dia kesana karena undangan dari Nona Suhan. Penjaga itu menanyakan apakah orang yang di depannya itu benar-benar Lin Yan. Lin Yan pun membenarkan hal itu. Suhan telah memberi perintah kepada penjaga agar membiarkan Tuan Lin masuk jika dia datang. Penjaga meminta Lin Yan agar mengikutinya ke dalam, karena dia yang akan mengantar Lin Yan untuk masuk. Lin Yan pun berpikir, tiba-tiba penjaga itu menjadi sopan sekali setelah tahu tentang dirinya dan itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Suhan begitu perhatian, sampai-sampai tidak lupa menyambut Lin Yan. Penjaga hanya menemani Lin Yan sampai di pintu sebuah halaman. Dia mengatakan bahwa nona mudanya sedang berada di halaman. Dia tak akan masuk menemani Lin Yan. Jadi dia meminta Lin Yan untuk masuk sendirian. Lin Yan pun mengerti dan berterima kasih kepada penjaga yang telah menunjukkan jalan kepadanya.
Saat melangkah ke dalam halaman, Linian merasa kalau ada yang salah dengan tempat itu. Dia mencoba fokus untuk memeriksanya. Gong Qianshu pun mengatakan bahwa tentu saja ada yang salah, karena Linian sudah berada dalam sebuah formasi. Gong Qianshu meminta Linian untuk melihat dan merasakan sendiri formasi macam apa itu. Setelah melihat dengan teliti, seketika Linian tahu kalau itu merupakan formasi ilusi. Linian menjadi berpikir kenapa Su-han menyusun formasi ilusi di sana. Apa mungkin Su-han ingin mengujinya? Namun tidak peduli apa tujuan Su-han, Gong Qianshu menyuruh Linian agar menghancurkan formasi ilusi itu sekarang itu juga. Kemudian Linian kembali fokus untuk menemukan di mana sumber dari formasi ilusi tersebut. Sementara di dalam halaman, Deng Zeng dan Su-han sedang melihat Linian yang berjuang menghancurkan formasi ilusi. Deng Zeng menanyakan kepada Su-han tentang berapa lama menurut Su-han Linian bisa menghancurkan formasi ilusi itu. Su-han pun merasa kalau Linian akan lebih cepat dari Deng Zeng dalam menghancurkan formasi ilusi tersebut. Deng Zeng menghancurkan formasi itu dalam 10 menit. Dia tidak berpikir jika Linian akan lebih cepat darinya. Tapi Su-han menganggap kecepatan menemukan mata arai berhubungan dengan bakat mage. Su-han cuma berpikir jika Linian akan lebih dari Deng Zeng. Deng Zeng menjadi tertawa. Dia menganggap bahwa bakatnya Linian lebih tinggi darinya. Tidak berapa lama, Linian berhasil menemukan sumber mata arai dan menghancurkan formasi ilusi itu. Setelah selesai menghancurkan formasi itu, Linian langsung menanyakan kepada Nona Su-han tentang apa maksud dari semua itu. Su-han dengan tersenyum mengatakan bahwa semua itu cuma untuk bersenang-senang. Dia juga memberitahukan Linian bahwa Deng Zeng juga menghancurkan formasi tadi untuk masuk ke dalam halaman. Deng Zeng menilai Linian sangatlah bagus. Dia menguji Linian karena Linian hanya butuh setengah dari waktunya untuk menundukkan formasi ilusi tadi. Linian menganggap kalau Deng Zeng terlalu merendahkan diri. Dikarenakan sekarang semua orang sudah berkumpul, Su-han mengajak mereka semua untuk berangkat menuju lembah Heaven Flame. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang berkumpul menuju wilayah Gunung Tianyan. Di sana sudah ada banyak orang. Berita tentang adanya Air Flame di Gunung Tianyan tidak hanya diketahui oleh orang yang berada di kota Qinyang. Lalu Su-han mengajak mereka untuk mencari tempat beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Mereka bertiga mengelilingi api yang telah dihidupkan sambil menatap api tersebut. Dikarenakan mereka berada di dekat api unggun, tentunya wajah mereka bertiga jadi dapat dilihat oleh orang lain. Pada malam itu, orang-orang yang berada di sekitar sana melihat ke arah Su-han yang menurut mereka merupakan suatu pemandangan yang indah. Tiba-tiba semua orang yang berkemah di sana melihat ada orang yang datang dan orang-orang itu kelihatannya dari kota Guanwu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.